seperti kasih Tuhan ya. Surat 1 Tesalonika ya, terjadi ya, awal mulanya ketika Paulus melakukan perjalanan misioner yang kedua. Ya, kali ini dia bersama Silas. Dia pergi ke Tesalonika. Kemudian dia bangun jemaat di sana. Baru sebentar dia di sana, orang-orang Yahudi iri karena Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Selain iri, apa lagi? Pekerjaan mereka juga terancam karena orang-orang mengikuti Yesus, ya, mengikuti beriman kepada Yesus, ya. Makanya mereka berontak, ya, mau menyeret Paulus dan Silas. Kegaduhan terjadi karena pertimbangannya dengan hikmat Paulus, makanya dia memilih apa? Dia memilih menyingkir, pergilah dia ke Berea. Tapi orang-orang Yahudi yang mengejar itu nggak puas. Mereka terus kejar Paulus dan Silas sampai ke Berea. Makanya di Berea mereka juga memberitakan firman Tuhan dengan singkat. Karena mereka mendapat gangguan dari orang-orang Yahudi yang mengejar mereka dari Tesalonika. Kemudian pergi lagi dia dari Berea ke mana? Ke Athena. Ya. Nah, ya kalau kita belajar tujuan hidup itu, Paulus di Athena. Sebelumnya dia di Berea, yang kita sering pakai, lihat orang Berea menyelidiki firman Tuhan. Nah, itu kronologisnya. Habis ke Athena dia kemana? Perjalanannya. Dia pergi ke Korintus, ya. Nah, di Korintuslah dia bertemu dengan Timotius. Setelah bertemu dengan Timotius, dia perintahkan Timotius untuk mengecek keadaan jemaat di Tesalonika. Ya. Pergilah Timotius, ya, ke Tesalonika. Kemudian dia balik lagi ke Korintus. Jadi surat ini ditulis di Korintus. Dia kasih laporan kepada Paulus tentang jemaat di Tesalonika. Wah, Paulus bangga dengan apa yang dikabarkan oleh Timotius. Makanya dia tulis 1 Tesalonika. Jemaat baru berumur 3 sampai 6 bulan ketika Paulus menulis 1 Tesalonika ini. Makanya dia bangga kepada mereka. Dia nggak sempat waktunya untuk membimbing Kristen-Kristen muda, tapi mereka bertumbuh luar biasa. Dipuji apa? Ini adalah apa? Mereka membantu keuangan bersama mereka di masjid ini. Ya, Paulus bilang, kami tahu kalian juga kekurangan, tapi kasih persaudaraan kalian luar biasa. Ya. Setelah itu dia sempat antar lagi surat ini, ya. Kemudian dapat laporan lagi. Kalau di sini kan cepat, kalau di waktu itu kan lama, ya. Makanya dia tulis lagi 2 Tesalonika, gitu, ya. Di sini kita lihat Paulus memuji kasih daripada mereka. Kita tahu kasih adalah yang terbesar yang harus kita kejar, ya. Selain ada apa? Iman dan pengharapan. Yang tertinggal adalah pada akhirnya adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih, ya. Hari ini ada nggak orang-orang atau gereja yang berfokusnya iman saja? Ada? Ada, ya. Ada nggak kita yang berfokusnya iman saja? Ada di sini. Pokoknya beriman, ya. Pokoknya mukjizat akan datang. Salah nggak itu?
Tidak salah ya. Mungkin saja dia mulai dari iman. Dia berfokus iman. Kemudian dia bertumbuh kasihnya. Ada juga orang yang berfokus pada pengharapan saja. Tuhan akan datang, atau tujuan saya adalah mencapai surgawi, tidak perlu lagi duniawi. Sehingga apa? Tak peduli lagi keadaan sesama. Yang penting dia sama Tuhan saja. Makanya banyak orang mengasihkan diri. Yang penting apa? Yang penting saya sama Tuhan. Tak peduli kasih. Ya, sebenarnya kasih yang Tuhan inginkan itu apa? Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 29 bilang apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, belum selesai ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Equal, dia bilang ya. Equal bahasa Inggrisnya ya. Terjemahan bahasa Inggris. Artinya sama. Hukum yang kedua ini sama dengan hukum yang pertama. Apa hukum yang kedua? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Sama nilai daripada hukum yang pertama dan yang kedua ini. Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sama ya. Bukan mengasihi sama itu lebih rendah daripada mengasihi Tuhan. Tuhan maunya apa? Kita vertikal mengasihi Tuhan dan horizontal mengasihi sama. Itu yang ditunjukkan oleh salib Tuhan ya. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hukum yang pertama banyak orang tidak masalah, betul? Ada nggak yang di sini yang bermasalah dengan hukum yang pertama? Saya kalau mengasihi Tuhan tidak masalah. Saya adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Mungkin semua orang bilang begitu ya. Karena apa? Karena dia tidak harus muka dengan muka dengan Tuhan. Jadi tak masalah. Tapi hukum yang kedua mungkin banyak bermasalah bagi orang. Kenapa? Karena bertemu muka dengan muka. Satu kali disakiti, nggak apa-apa, masih bisa ya. 2 kali disakiti, ya, nggak apa-apa. 3 kali disakiti, luka juga, malas ketemunya, malas mendengarnya. Kenapa? Karena dia masih bertemu ya dengan orang itu. Jadi yang kedua akan